Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan mengenai literasi. Mungkin kalian siswa-siswi SMK Perida 2 Katapang yang baru masuk ya kelas 10 sudah mengetahui pembekalan literasi, sudah tidak aneh mungkin ya di waktu kalian di SMP. Apa itu literasi? Pasti kamu ketika mendengar apa literasi, literasi itu pasti membaca, kegiatan membaca novel-novel, buku-buku pelajaran yang ada di sekolah kalian. Tidak jauh, tidak beda, di sini pun sama. Ketika kalian sudah masuk ke SMK PND 2 Katapang, literasi diterapkan juga sebab GLS atau Gerakan Literasi Sekolah sudah dianjurkan, sudah diwajibkan kita sebagai para pengurus SMK ini untuk membiasakan semuanya itu peduli kepada gerakan literasi sekolah. Ada nanti khusus di kelas bahasa Indonesia, ada nanti pojok literasi, di bawah juga sudah disediakan. Kalau kalian sudah mengenal literasi, dan sudah mengenal lingkungan SMK PND 2 Katapang, kalian akan menemukan sebuah pojok literasi di bawah berupa saung ya. Saung dengan ditemani angin sepoi-sepoi bisa membaca. Selain itu nanti khusus di kelas bahasa Indonesia, karena ada materi yang berhubungan dengan itu, ada indikator yang berkaitan dengan baca-membaca, kegiatan membaca, itu nanti disajikan, disediakan lemari ya. Lemari apa? Lemari dari kaca, di dalamnya buku-buku karya sastra, novel-novel. Ada di antaranya ada novel sastra yang karya Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni, lalu ada Tiga Saung Galing karya Gunawan Muhammad, ada Laluba karya Nokila dan N. Hadini. Kemudian ini contohnya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia. Nah, ini adalah contoh-contoh karya sastra yang ada di pojok literasi sekolah kita. Kenapa Ibu tidak banyak menerangkan apa sih kegiatan literasi apa saja? Itu karena sudah terbiasa kalian itu di SMP. SMP juga begitu kan, ada kegiatan membaca. Itu maksudnya untuk apa? Literasi itu yaitu untuk memperluas wawasan. Kita belajar, selain mendengarkan ceramah seperti ini, metode belajar itu bisa dengan cara membaca langsung. Membaca langsung yaitulah literasi, memperkaya wawasan, membuka wawasan, memperkaya ilmu supaya kita menjadi lebih pintar ya. Pintar di sini dalam berbagai hal. Sebab yang dibaca itu bukan saja untuk pelajaran bahasa Indonesia, bukan hanya sastra saja, tapi ada buku-buku yang non sastra. Nih seperti ini bukunya. Ini juga Kerja Kuliah Hingga Punya Perusahaan. Nah, ini buku bacaan juga, dan ini bisa kita lakukan dalam kegiatan literasi. Nanti kalau sudah sekolah melewati masa pandemi COVID ini, nanti ada pertemuan dengan saya, kita langsung kegiatan literasi kita diterapkan. Biasanya nanti per kelas dibagi-bagi, nanti per kelompok, per kelas biasanya kelas ini, tingkat ini, hari apa saja. Ketika belajar di kelas bahasa, nanti ada khusus pojok literasi, bacaan-bacaan. Di situ bisa ada kegiatan membaca apapun, karena di situ bukan hanya novel sekali lagi, tapi ada buku-buku berhubungan dengan agama, ada politik, sosial, budaya, dan ini termasuk yang seperti ini contohnya ya. Kelihatan kan? Oke. Selain itu ada karya sastra yang lain yang bisa dibaca oleh kalian. Ini baru judulnya itu ya.
karena GLS atau Gerakan Literasi Sekolah sudah dari tahun 2017 sudah mulai dilakukan di sekolah ini, begitu ya. Ini juga Bumi Manusia keren. Ini ada 4 macam sambungannya, gue lupa lagi. Ada buku-buku yang lainnya ya, nih saya bacakan daftarnya. Ada Kereta Tidur karya Avianti Ahmad, Aku Ini Binatang Jalang, ini kumpulan puisi dari Hairil Anwar. Ada Celana karya Joko Pinurbo, ada Amba karya Lasmi Pamuncak, dan lain-lain tuh. Buku banyak sekali sastra. Banyak ya. Oke, sebentar. Nah, jadi setelah mengetahui gambaran literasi GLS di sekolah kita nanti, mungkin apa saja sih yang bisa diambil dari hasil literasi itu? Ya, menambah wawasan, kemudian kegiatan yang dilakukannya seperti apa? Tadi sudah digambarkan secara sekilas, dan pelaksanaannya nanti ketika kita sudah bertemu muka ya. Pada tahun insya Allah entah bulan kapan ini, setelah lewat masa COVID saja. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Nah, ilmu atau informasi yang didapatkan dari hasil membaca itu dikembangkan oleh otak kita, sehingga kita semakin bertambah wawasannya. Bidangnya tidak dibatasi, bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi pelajaran yang lainnya semua. Yang ambil produktif, nah pelajari kegiatan bacaan yang berhubungan dengan otomotif. Kemudian bisa mengenai materi yang berhubungan dengan TKJ itu ya, teknik komputer jaringan. Nah, itu berhubungan sekali. Banyak informasi yang bisa didapatkan sehingga bermanfaat sekali kita mempelajari bacaan-bacaan yang berilmu, begitu ya. Lalu bagaimana sih memahami cara literasi itu? Tujuannya atau beberapa ada beberapa tujuan literasi ya. Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Kemudian bisa membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil keputusan atau kesimpulan dari informasi yang dibaca. Lalu yang tiganya, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian yang kritis terhadap suatu karya tulis. Ini karya tulis nih. Ini bagus enggak nih dibaca nih, Bumi Manusia ini ya, Bumi Manusia ini bagus atau tidak, begitu ya. Dalamnya setelah kita tahu bacaan-bacaan itu bermanfaat atau tidak, karena kita harus selektif juga. Buku-buku apa yang dibaca itu tidak, kalau dirasa kurang bermanfaat atau nanti mempengaruhi moral kita menjadi seperti apa, itu jangan dibaca. Lalu meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Nanti ada kegiatan membaca dan menulis ya. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Kita kalau mau beli obat, kalau kita tidak bisa baca, tidak akan bisa membeli barang tersebut, ya enggak? Lalu menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Dan yang ketujuhnya, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Nah, ini poin yang ketujuh, penting sekali. Sekarang budaya literasi sudah menurun dikarenakan kalian lebih memilih main yang seperti ini. Di sini ada game banyak sekali, daripada membaca kamu malah main game dan lain-lain. Habis waktu dari pagi bangun tidur sampai ke maghrib lagi itu dengan main game terus-terusan, begitu ya. Bacanya kurang, belajarnya kurang, sehingga ketika ulangan padahal soalnya gampang, kalian nilainya di bawah KKM. Nah, itu berarti gagal literasinya. Nah, untuk selanjutnya, karena kalian sudah masuk di sekolah ini, kamu harus mengikuti minimal bacanya apa? Baca pelajaran.
materi yang sudah diterangkan bab 1, bab 2 nyicil dibaca. Kalau orang mau belajar, kalau orang mau membaca, insya Allah lancar, nilainya bagus, ulangannya bagus, hasilnya itu aja. Pendeknya ya, jangka pendeknya, tujuannya atau manfaat pendeknya buat kalian kalau senang membaca. Makanya literasi bukan main yang seperti ini, game saja, itu tidak ada manfaatnya. Nah, di poin 7 tuh, dengan budaya literasi kita bisa membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Begitu. Paham ya? Lalu manfaatnya nih, kita kalau melakukan literasi bisa menambah pembendaharaan kosakata seseorang ya. Ada kosakata itu, ada kata-kata penting, kata-kata tertentu yang biasa digunakan di dalam istilah-istilah yang dalam buku yang dibaca. Misalnya ini ada atau tidak ya. Mengejar kesuksesan adalah keharusan dan hak setiap orang. Tapi kesuksesan sejati, diri kita berguna tak hanya untuk diri sendiri, tapi penulis. Nah, ini jadi motivator katanya apa? Nah, itu adalah kosakata yang ada di dalam buku ini. Ada kata motivator, entrepreneur, ya, dan lain-lain. Bisa menambah kosakata. Nah, sekarang kita kalau berhubungan dengan COVID, nah jadi ada istilah corona, COVID, terus apalagi ada rapid test gitu ya. Meskipun bahasa kata-kata tersebut adalah kata serapan, tapi sudah diserap oleh Indonesia dan ini menjadi lazim digunakan ya. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Bukan hanya main atau bengong atau apalagi tidur atau main HP. Ya, kalau sudah biasa membaca, itu kegiatan otak kita itu akan bekerja aktif gitu ya. Yang ketiga, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Wah, mengetahui nih. Kalau baca ini, bagaimana nih seseorang bisa sukses, bisa kerja, kuliah, hingga punya perusahaan, kumaha carana, seperti itu ya. Lalu ini, bumi manusia, ada apa di bumi manusia ya naon ya, yang seperti kita berpijak di bumi ya. Bumi manusia, iyalah bumi manusia, tapi lewat cerita ini, novel ini, kita bisa menggali informasi yang sebenarnya yang terjadi dalam buku-buku ini. Lalu kemudian banyak lagi buku-buku yang lainnya. Yang seterusnya, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik ya, dalam diri kita akan semakin baik kalau baca, apalagi bacaannya bacaan Islami ya, di dalamnya itu jadi rohani kita juga ya, spiritual kita kalau sering baca akan semakin meningkatkan keimanan, kualitas keimanan, ketakwaan kita ya. Kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat, itu yang kelima. Kemudian seterusnya, meningkatkan kemampuan verbal seseorang, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Jadi kalau memandang suatu masalahnya tersebut, jangan langsung diambil keputusan ini, tapi kita analisis dulu dan cara berpikir kita berbeda. Orang yang berpendidikan dengan yang tidak sekolah itu pasti akan berbeda begitu ya, dalam mengambil keputusan berbagai macam. Yang ke-8, bisa membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Jadi daripada tidur ya lebih baik baca-baca, nanti itu melatih konsentrasi. Lalu yang 9, meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Itu nanti kegiatan untuk pelajarannya berhubungan dengan pelajaran saya. Kalian bisa mengembangkan berbagai karangan nantinya, bisa karangan bersifat narasi, eksposisi, persuasi, deskripsi ya, ataupun bisa membuat puisi, bahkan karya sastra lainnya. Misalkan kamu bisa belajar membuat cerpen. Nah, itulah kalau sering baca maka akan timbul ide, saya juga bisa membuat sendiri tuh puisi. Dengan
dengan menuangkan ide-ide yang ada, keinginan dituangkan ke dalam bahasa melalui bahasa yang berpuisi, berpuitis atau berkonotasi. Itu bisa lahir sebuah puisi jempol, ataupun kamu pengalaman-pengalaman hidup bisa dituangkan ke dalam sebuah tulisan pendek karya sastra berupa cerpen. Begitu ya. Itu sangat bermanfaat. Ada juga itu sudah masuk ke tujuan dan manfaat, dan sudah secara gambaran umum itu sekali lagi kamu sudah paham betul literasi itu seperti apa. Baca. Padahal bukan hanya membaca, menulis juga, mendengarkan, menyimak seperti sekarang ini adalah kegiatan literasi. Bukan hanya dibaca di buku, tapi bisa dimanfaatkan dia dari melalui informasinya itu melalui teknik ya, media bukan media cetak, ini bisa didapatkan juga literasi ya. Di sini ada literasi dasar, macam-macamnya nih jenisnya. Yang pertama, literasi dasar itu merupakan kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung ya. Tuh kan bener. Tujuan literasi dasar adalah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. Begitu. Ada literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi. Memahami cara menggunakan katalog indeks gitu ya. Kalau di perpustakaan itu katalog itu rangkaian di sini. Di belakang ini ada daftar indeksnya, kepenulisan ya. Tuh. Literasi media maksud saya tadi. Literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media. Media elektronik, jadi bisa lewat laptop ya, internet, selain media cetak. Ada literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Mengerti cara menggunakan internet, membuka, mematikan laptop, serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. Kalian sudah pada canggih, apalagi kamu yang sudah biasa memainkan HP ya. Gadget ini sudah canggih, lebih canggih dari saya kalau kalian. Lalu ada literasi visual. Literasi visual itu pemahaman yang lebih kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang membentuk gambar atau visual. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar bisa dibaca dan artinya bisa dikomunikasikan dan proses membaca. Begitu ya. Jadi ada prinsipnya, si literasi itu berprinsip berimbang. Berimbang di sini harus memiliki kebutuhan berbeda satu dengan yang lainnya. Itu seperti apa? Sekolah pun menerapkan prinsip ini, yaitu menerapkan strategi dalam membaca dan variasi bacaan, termasuk dikembangkan oleh saya langsung sebagai guru bahasa Indonesia di SMK ini ya. Nanti disesuaikan kapan membaca sastra dihubungkan dengan saat KD, kebutuhan belajar kita mempelajari novel, mempelajari roman. Kapan kita membaca artikel, itu ada nanti di tahapan-tahapan. Untuk kelas 1 karya tulisnya observasi ya. Lalu ada biografi, drama juga masuk ke hikayat ya, puisi. Itu kita belajar, itu per bab nantinya. Nah, ini adalah bersifat harus berimbang ya, tidak hanya karya sastra saja, tidak, tapi maksud saya karya sastra prosa saja tidak, tapi ada puisinya, nanti artikelnya ya. Lalu bahasa lisan sangat penting katanya. Bahasa selain bacaan, lisan juga kita bisa mengkomunikasikan ide-ide, pendapat dan lain-lain, dan mampu berpikir kritis ya, itu yang penting.
Yang ketiga, berlangsung pada semua kurikulum. Ya betul, kurikulum sesuai. Karena untuk bahasa Indonesia langsung diterapkan dalam kompetensi dasar. Ada perbabnya itu. Jadi itu memang membaca ya, literasi. Yang keempat, pentingnya keberagaman. Keberagaman adalah sesuatu yang layak untuk dihargai dan dirayakan di setiap sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan berbagai buku bertema kebudayaan budaya negara Indonesia sehingga siswa lebih mengenal budaya bangsa dan turut serta melestarikannya. Oke, itu saja mungkin bahasan dari saya mengenai gambaran literasi, dan nanti bagian di sekolah itu gerakan literasi sekolah yang ada di SMK Penida 2 Katapang. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ketika Ibu sudah bisa bertatap muka dengan kalian ya. Dan kita terapkan GLS-nya insya Allah kalau sudah ada pertemuan belajar seperti biasa, bukan daring ya, tapi langsung tatap muka. Begitu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.